Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Haji Ibnu Purna selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Muharram Kompleks Sernaki Dodol, para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati. Waktu tayammumi, kita masih melanjutkan bagian yang kedua dari kajian tayamum, dan malam ini kita bicara tentang pandangan beberapa ulama madhab terkait dengan waktu tayamum. Qala al-Hanafiyyatu al-qailuna bi anna tayammuma taharatun mutlaqatun yajuzu tayammumu qoblal waqti. Ulama dari madhab Hanafi, mereka mengatakan sungguh tayamum itu merupakan toharah mutlaqah, yaitu cara bersuci yang mutlak, bukan cara bersuci yang darurat. Ini pandangan mereka. Karena mereka berpandangan bahwa tayamum ada toharatun mutlaqah, berarti sama kedudukannya dengan wudu, ya, karena dia bukan darurat, ya. Jadi merupakan mutlaqah. Dengan demikian konsekuensinya adalah yajuzut tayammumu qoblal waqti. Tayamum itu sah yang dilakukan sebelum masuk waktu sholat, ya. Ini pandangan ulama mazhab Hanafi. Wali aktsara min fardin, dan satu tayamum itu bisa digunakan untuk beberapa sholat fardu, ya. Sekali lagi, karena mereka berpandangan bahwa tayamum adalah toharatun mutlaqah, berarti sama dengan wudu. Kalau wudu boleh dilakukan sebelum waktu sholat masuk, maka menurut mereka tayamum juga begitu. Kalau wudu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardu, maka tayamum juga seperti itu, ya. Ini pandangan dalam madhab Hanafi. Wali ghairil fardi minan nawafil. Nah, ini kalau sama, ya. Selain sholat fardu, tayamum juga bisa digunakan untuk beberapa sholat sunnah. Kembali diungkapkan di sini alasannya, li'anna tayammuma badalun mutlaqun inda adamil ma'i. Karena tayamum itu merupakan pengganti yang mutlak ketika air tidak ada. Wa yartafi'u bihil hadatsu ila waqti wujudil ma'i. Dan hadas itu bisa hilang, terangkat dengan tayamum sampai datangnya sampai waktu adanya air, ya. Berarti memang mereka menempatkan tayamum ya seperti wudu, gitu, ya, seperti wudu. Jadi wudu mengangkat hadas, tayamum juga mengangkat hadas. Nah, ini berbeda dengan mazhab yang lain, ya, dalam hal ini. Kemudian dipertegas walaisa bibadalin daruriyin. Dan tayamum itu bukanlah pengganti yang sifatnya darurat. Mubihin ma'qiyamil hadatsi haqiqatan, ya. Mubihin ma'qiyamil hadatsi haqiqatan. Jadi dia itu membolehkan itu ma'qiyamil hadatsi haqiqatan. Sementara kalau pandangan yang lain dia merupakan badal daruri, maka berarti tayamum itu tidak mengangkat hadas. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ya. Nah, di sini letak perbedaannya. Apa alasan ulama-ulama Hanafiyah mereka memandang bahwa
tayamum adalah toharah mutlaqah, ya, atau badal mutlak. Ini mereka mengatakan annat tawqita bil ibadati la yakunu illa bidalilin sam'iyyin wala dalila fihi. Ya, sungguh pemberian waktu dalam hal ibadah itu tidak akan ada kecuali kalau ada dalil sam'i, dalil yang pernah didengar, ya. Nah, ternyata untuk tayamum tidak ada dalil tersebut, ya, maka itu dianggap sebagai sama dengan wudu, ya, toharah mutlaqah. Fayuqasu 'alal wudu'i, maka dikiaskan, dianalogikan dengan wudu. Wal wudu yasihu qoblal waqti, sementara wudu itu sah dilakukan sebelum waktu sholat masuk, ya. Nah, ini alasan mereka, karena enggak ada dalil sam'i, tidak ada dalil yang merupakan penjelasan dari Rasul tentang tayamum itu adalah badal doruri, ya. Oleh sebab itu ulama-ulama Hanafiyah mereka mengkias, ya, menganalogikan bahwa ya tayamum sama dengan wudu, seperti itu, ya. Nah, jelasnya kita tidak pakai yang ini, ya. Kita tidak pakai pendapat yang ini. Wa qalal jumhuru, mayoritas ulama memfatwakan. Siapa mereka? Al-Malikiyah, kalangan Malikiyah, wasyafi'iyah, kalangan Syafi'iyah, wal Hanabilah, kalangan Hanabilah. Berarti di luar Hanafiyah. Mereka mengatakan la yasihhu tayammumu illa ba'da dukhuli waqtin. Tayamum itu tidak sah kecuali setelah masuk waktu, ya. Ma yutayammamu lahu min fardin aw naflin, ya, yang dilakukan tayamum tersebut untuk sholat fardu atau sholat sunnah, ya. Nah, berarti di sini jelas perbedaannya sangat bertolak belakang, gitu, ya. Kalangan Hanafiyah mengatakan tayamum itu sah walaupun dilakukan sebelum waktu masuk, tapi ulama yang lain dari 3 mazhab yang lain mengatakan enggak sah. Jadi kalau ada orang tayamum belum zuhur umpamanya, udah tayamum untuk sholat zuhur, itu tayamumnya tidak sah, ya. Kalau tayamumnya tidak sah, ya sholat zuhur juga tidak sah, seperti itu. Fala yatayammamu li fardin qabla dukhuli waqti fi'lihi, ya, maka tidak sah tayamum untuk sholat fardu sebelum masuk waktu untuk mengerjakannya. Wala linnaflin muayyanin au muaqqatin, dan juga tidak sah untuk sholat sunnah yang ditentukan atau yang diberikan waktu, ada waktunya. Kasunanil faraidir rawatibi qabla waqtiha, seperti sholat-sholat sunnah rawatib sebelum waktunya masuk itu nggak boleh tayamum, ya. Berarti kalau kita mau qobliyah zuhur, ya tunggu zuhur dulu, kan, begitu, ya. Ini perbedaannya antara 3 mazhab dengan mazhab Imam Hanafi, ya. Amal fariyadatu, adapun sholat fardu, ya. Fali qaulihi ta'ala idza kumtum ilas sholati, ya, apabila kamu akan menegakkan sholat. Nah, ini pemahamannya apa? Akan menegakkan sholat, berarti wal qiyamu ilaiha ba'da dukhulil waqti, maka menegakkan sholat, mendirikan sholat itu setelah masuk waktu. Nah, ini hadis 3 mazhab ini, ayat untuk 3 mazhab ini merupakan sandaran dalil bahwa kalau kita tayamum maka sudah harus masuk waktu. Ya, itu gambar seperti itu perbedaannya. Ya. Nah, nanti kalau kita tayamum begitu, ya, tayamum karena tidak ada air, ya, maka ya kita lakukan setelah masuk waktu, setelah masuk waktu.
Mohon maaf. Wa amal wudu'u, sedangkan wudu fa innama jaza qoblal waqti, maka wudu itu sah sebelum waktu masuk. Falikaunihi rafi'an lil hadathi, ya, wudu itu akan menghilangkan hadas. Bikhilafit tayammumi, berbeda dengan tayamum. Fa innahu taharatun darurah, maka dia merupakan alat bersuci yang darurat. Maka apa dampaknya? Ya, fala yajuz qoblal waqti, maka tidak sah tayamum itu sebelum masuk waktunya. Katoharatil mustahadati, seperti bersucinya orang yang mustahadhah, ya. Jadi sama itu. Kalau ada seorang perempuan, ya, masa haidnya sudah melewati batas maksimal, ya, berarti itu darah istihadhah. Kalau dia istihadhah, maka dia wajib sholat. Kapan wudunya? Kalau waktu sudah masuk. Nah, ini para kaum wanita, ini harus dicamkan betul itu. Jadi orang yang mustahadhah, yang sudah melebihi batas maksimal haid atau batas maksimal nifas, berarti dia wajib sholat, ya, nggak boleh tinggal sholatnya. Dengan pembalut tentunya, pakai pembalut sehingga darahnya tidak turun gitu ya. Nah, kapan wudunya? Orang istihadhah wudunya itu kalau waktu sholat sudah masuk. Kalau waktu sholat belum masuk, maka wudunya tidak sah. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang yang terus menerus dalam keadaan berhadas, ya, gitu. Terus menerus dalam keadaan berhadas. Kenapa? Darahnya terus masih keluar. Gitu. Wa yasihhu tayammumu li rak'atay tawafi kulla waqtin li ibahatihi. Tayamum itu sah untuk sholat sunnah 2 rakaat sunnah tawaf kulla waqtin, kapan saja, li ibahati, karena memang itu dibolehkan, ya. Karena waktu tawaf nggak ada nggak ada waktu persisnya. Kapan aja tawaf boleh. Mau tawaf pagi, mau tawaf sore, mau tawaf malam, ya, semuanya waktu tawaf. Makanya untuk tayamum, ya, tidak ada penetapan kalau sudah masuk itu bebas saja, ya, karena memang boleh. Wa yasihhu tayammumu li faitatin, ya, dan sah tayamum bagi orang yang kehilangan sholat adanya, ya, sholat sholat yang pada waktunya, ya. Umpamanya begini, ada orang gitu ya, terlewat sholat zuhurnya, gitu, kemudian dia ingin mengkodok sholat zuhur tersebut. Karena mengkodok sholat boleh kapan saja selagi kita ingat. Maka umpamanya ada orang mengerjakan kodok zuhur, dikerjakan di waktu isya, gitu ya, di waktu isya. Ini boleh aja, karena kodok itu ukurannya kapan kita ingat. Ketika kita ingat, kita mengkodok. Nah, ketika kita ingat lalu kita tayamum untuk mengkodok sholat, tayamumnya sah, ya. Jadi walaupun kodoknya kodok zuhur, tapi kita laksanakan umpamanya ba'da maghrib, kita tayamum untuk kodok zuhur tersebut, itu tayamumnya sah, ya, seperti itu. Sekali lagi, kenapa? Karena waktu untuk mengkodok sholat, ya, tidak ada batasnya. Pokoknya selagi seseorang ingat bahwa dia meninggalkan sholat yang wajib, maka dia boleh melaksanakan kodoknya, ya.
Wa yasihu tayammumu likusufin inda wujudihi, dan sah tayamum untuk sholat gerhana ketika gerhana sudah muncul. Kalau gerhana belum tampak, ini nggak boleh, ya. Gitu. Wa yasihu tayammumu listiqain, dan tayamum itu sah untuk sholat minta hujan. Idza jatama'u li sholati, kapan ukurannya? Kalau udah pada kumpul. Kalau belum kumpul, ya, jamaah belum kumpul, itu belum sah tayamum. Ya. Jadi menunggu jamaah kumpul itulah waktu untuk tayamum dalam rangka sholat minta hujan, istisqa. Wali sholati janazatin idza ghusilal mayyitu, dan sah tayamum untuk sholat janazah apabila mayit sudah dimandikan. Itu patokannya, ya. Kalau mayit belum dimandikan lalu dia tayamum dalam rangka untuk sholat janazah, maka tayamumnya tidak sah, gitu. Wali sholati idin idza dakhala waqtuhu, dan tayamum sah untuk sholat id apabila sudah masuk waktunya. Kapan masuk waktu id? Ketika matahari sudah mulai meninggi seukuran tombak, ya, itu sudah waktunya untuk sholat id. Maka kalau memang tidak ada air, ya, kita itu tayamumnya setelah matahari seukuran itu, ya. Waliman dzuratin kulla waktin, dan tayamum sah untuk sholat yang dinadarkan setiap waktu, ya. Jadi dia nadarnya umpamanya saya mau sholat sunnah, atau saya mau sholat 2 rakaat umpamanya pada waktu setelah zuhur umpamanya, ya, maka dia sah, ya, untuk bertayamum kalau memang waktu yang ditetapkan seperti itu, ya. Wahturiza bi'ibaratin naflil muayyani awil muaqqati anin nawafil mutlaqati, dan dikecualikan, ya, dengan ungkapan sholat sunnah yang ditentukan waktunya, yaitu sholat sunnah yang mutlaqoh. Umpamanya kita ini mau sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak, ya. Yang namanya sholat sunnah mutlak tidak ada kaitan dengan waktu. Karena tidak ada kaitan dengan waktu, maka dia boleh tayamum kapan saja, ya, asalkan bukan pada waktu yang diharamkan. Habis asar, ya, itu kan nggak boleh mutlaqoh. Habis subuh nggak boleh mutlaqoh, ya. Tapi di luar waktu itu, maka dia boleh untuk melakukan sholat sunnah mutlaqoh. Nah, ini jarang-jarang yang ngerjakan nih, ya. Biasanya orang-orang yang memang senang ibadah, dia merasa masih kurang sholatnya, ya, maka dia tambah. Sholat duha udah 8 rakaat, gitu kan, ya, gitu. Ditambah sholat tasbih 4 rakaat udah, gitu. Dia mau tambah lagi, ya udah sholat sunnah mutlaqoh saja, ya. Mau berapa rakaat terserah, bebas, gitu, ya. Ini orang-orang yang memang dari kalangan ahli ibadah. Kadang mereka itu merasa tidak cukup, gitu, ya. Hanya dengan sholat duha saja, kemudian sholat tasbih, ya, masih kurang rasanya. Nah, itu silakan niatkan saja, ya, sholat sunnah mutlak, gitu, mutlaqoh, gitu. Baik, selesai masalah waktu untuk dibolehkannya bertayamum, ya. Kemudian yang berikutnya, hal yu'akhirut tayammuma li akhiril wakti. Nah, ini bicara masalah waktu untuk tayamum, menunggu waktu akan segera habis atau tayamum dari awal.
ya untuk sholat. Nah di sini juga para ulama madhab beda pendapat, ya apakah ketika masuk waktu gitu ya, lalu air tidak ada, kita langsung tayamum untuk sholat gitu ya, atau nunggu sampai kita merasa ada air nanti, sampai menjelang akhir waktu sholat. Nah, yang mana yang paling utama, yang paling baik? Nah, di sini para imam madhab berbeda pendapat, ya. Ittafaqo a'immatul madzahibil arba'ati ala annal afdhala ta'khirut tayammumi li akhiril waqti in raja wujudal ma'i hina idzin. Nah ini semua ulama madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, telah bersepakat bahwa yang paling afdol, yang paling utama adalah menunda tayamum sampai akhir waktu. Kalau dia masih berharap adanya air nanti di akhir waktu. Jadi dia berharap nanti ini kan zuhur umpamanya, asar jam berapa? Asar jam 3:25 umpamanya, ya. Maka dia berharap nanti pada jam 3 ada air, ya. Nah kalau dia punya harapan macam itu, maka yang afdol adalah tayamumnya nanti, ya. Berarti sholatnya juga nanti, ya tayamum belum, ya. Jadi menunggu sampai menjelang akhir. Fa'in ya isa min wujudihi ustuhibba taqdimuhu awwalal waqti indal jumhuri. Maka jika dia merasa putus asa, ya, artinya nggak yakin, min wujudihi air akan ada nanti di akhir waktu, ustuhibba taqdimuhu, maka disunnahkan dia bertayamum sejak awal waktu, ya, indal jumhuri, menurut mayoritas ulama, ya. Tuh. Jadi umpamanya apa? Orang nggak yakin, kayaknya nggak mungkin ada air nih, ya, sampai jelang asar air nggak bakal ada. Nah kalau udah punya keyakinan macam itu, maka tayamum di awal waktu, ya, itu jauh lebih baik, bahkan disunnahkan ketimbang menundanya sampai menjelang asar. Ya, ini. Nah, ada sedikit perbedaan pada madhab Imam Hambali, di mana beliau mengatakan anna ta'khirat tayammumi aula bikulli halin. Menunda tayamum itu jauh lebih utama dalam keadaan apapun. Mau ada harapan ada air, mau tidak harapan ada air, ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tetap tayamum di bagian akhir sholat, waktu sholat itu lebih utama. Nah, ini ada beda antara beliau dengan yang lain. Kalau yang lain tadi begitu, kalau ada harapan berarti yang paling bagus nunda dulu, ya, nggak usah sholat dulu, tunggu sampai jelang akhir gitu. Kalau tidak yakin berarti tayamum di awal, ya. Tapi bagi Imam Ahmad tidak terikat dengan kondisi. Pokoknya yang paling afdol adalah tayamum dilakukan di akhir waktu. Ya, itu. Wal asahu indal Hanafiyati, dan pendapat yang paling sahih di kalangan ulama Hanafiyah, anna nadbat ta'khiri huwa li akhiril waqtil mustahab, li akhiril waqti al mustahabu bihaitsu la yakhufi karahatin, ya. Jadi menurut pendapat yang paling sahih, ya, bahwa kesunahan
menunda tayamum sampai akhir waktu itu merupakan sesuatu yang disunnahkan, ya, itu sesuatu yang disunnahkan selama tidak jatuh pada kemakruhan. Ya. Nah, ini pendapat yang paling sahih. Adapun pendapat yang muqabilul ashah, ya, pendapat yang bertolak belakang yang mengatakan itu bukan yang terbaik, begitu, ya. Wa qayyada Syafi'iyatu, kalangan ulama Syafi'iyah memperkuat afdhaliyatal intizari, keutamaan menunggu, bihalatin, ya, dengan kondisi tayaqqana wujudal ma'i, meyakini adanya air, ya, akhiral waktu, di akhir waktu. Jadi kalangan Syafi'iyah mengatakan yang paling bagus adalah menunggu, ya, sampai dia yakin bahwa air akan ada di akhir waktu. Itu yang paling afdol, ya. Jadi kalau dia yakin bahwa nanti di akhir waktu itu ada air, maka dia harus menunggu lebih bagus. Fa in syakka, kalau seseorang ragu, fi wujudihi, air akan ada di akhir waktu, au zonna, atau dia hanya menduga kuat bahwa air akan ada di akhir waktu, ya, fata'jilut tayammumi afdalu fil azhari, maka mendahulukan, menyegerakan tayamum itu lebih utama menurut pendapat yang paling kuat, ya. Jadi kalau ragu-ragu entar ada air enggak, ya, gitu, ya, atau hanya menduga-duga kayak entar ada air nih, ya, jelang waktu akhir, maka udah begitu kata pendapat ulama Syafi'iyah, mendahulukan, mensegerakan tayamum itu jauh lebih utama, ya, jauh lebih utama. Kenapa demikian? Li'anna fadilatat tayammumi muhaqqaqatun bikhilafi fadilatil wudu'i, karena keutamaan mendahulukan tayamum itu muhaqqaqah, lebih nyata, ya, daripada mengharapkan keutamaan wudu, gitu, ya, daripada mengingat keutamaan wudu, gitu. Memang wudu lebih utama daripada tayamum, tapi kalau airnya nggak jelas ada atau tidak, maka tayamum itu lebih bagus, ya, lebih muhaqqaqah, ya, itu lebih realistis, gitu, dalam ukuran keutamaan, ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, ya. Berarti apa? Kalau, ya, kondisinya dia yakin bahwa di akhir waktu ada air, maka dia afdolnya nunggu, ya. Kalau dia ragu atau hanya dugaan nanti di akhir ada air, maka sebaiknya lebih mensegerakan tayamum, ya, itu. Kemudian wa fassolal malikiyatu. Nah, ini beda lagi, ya. Kalangan ulama Malikiyah membuat yang lebih rinci, ya. Dia bagi-bagi tuh waktunya, mana yang lebih afdol, gitu. Faqalu, maka mereka mengatakan al-ya'isu min wujudil ma'i yundabu lahu ta'jilu awwalal waqti. Ini pendapat pertama. Orang yang tidak yakin akan adanya air, ya, di akhir waktu nanti, maka disunnahkan untuknya menyegerakan tayamum di awal waktu, ya. Yang pertama itu tuh. Jadi kalau dia tidak yakin, al-ya'is, putus asa, nggak yakin bakal ada air, kata kalangan Malikiyah, maka yang afdol adalah menyegerakan untuk tayamum. Wal mutaraddidu, yang kedua,
Orang yang dalam keadaan ragu-ragu, ya, ada air apa enggak ntar, itu ya, itu dia ragu-ragu. Maka kata kalangan Malikiyah, yundabu lahut tayamumu wasatol wakti, disunnahkan baginya tayamum di pertengahan waktu. Jadi kalau umpamanya dia mau sholat zuhur, ya, ketika zuhur sudah masuk, dia karena nggak ada air, gitu ya, dia ragu ini air nanti ada atau tidak, ya. Nah kalau kondisi begini, kata imam dari kalangan mazhab Maliki, maka yang afdol adalah dia tayamum di tengah waktu, berarti sekitar pukul 2, ya, pukul 2 dia tayamum, itu lebih afdol menurut kalangan Malikiyah. Yang ketiga, warraji, orang yang berharap, ya, akan adanya air. Wa huwal ghalibu ala zannihi wujudal ma'i, yaitu orang yang keyakinannya akan adanya air itu lebih kuat, ya. Ya tayammamu nadban akhiral waktu, maka yang afdol adalah dia tayamum di akhir waktu, ya. Jadi orang yang yakin benar bahwa nanti akan ada air, ya, maka itu dia di apa namanya, yang afdol itu tayamum nanti di akhir, ya. Nah di sini para bapak di biasa hormati, di akhir waktu bukan udah akan habis waktunya, ya, karena kan nggak boleh itu. Jadi diperkirakan saja, ya, seukuran kita bisa masih sholat di dalam waktu itu, ya, tidak keluar dari waktunya.